Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Pertobatan adalah tanggapan akan kasih Allah. Renungan oleh Romo Simontaa Okar. Sahabat Cafe Rohani, inti ajaran Kristiani adalah kasih. Sepanjang zaman dan berbagai cara, Allah menunjukkan kasih setianya. Dalam perjanjian lama lewat mulut para nabi, Allah meminta bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar ketika mereka melangkah pada jalan yang salah. Kehendak Allah dilupakan, dan bangsa Israel lebih suka menempuh jalannya sendiri. Maka peperangan, penderitaan, kesengsaraan harus menjadi titik balik bagi bangsa Israel. Mereka harus sadar bahwa mereka sedang berada pada jalan yang menyesatkan. Hanya dengan demikian, bangsa Israel akan selamat. Yesus yang tampil di hadapan umum dan mengumandangkan seruan pertobatan. Yesus menghidupkan kembali seruan para nabi yang meminta supaya bangsa Israel kembali pada Allah. Ia berjalan mengelilingi daerah Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang-orang sakit disembuhkan, supaya mata manusia terbuka akan kerajaan Allah yang sungguh sudah sangat dekat. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kebesaran kasih-Nya terwujud dalam kehendak-Nya untuk menyelamatkan dunia lewat pertobatan. Kerajaan Allah hanya bisa disambut dengan hati yang bertobat. Orang yang menanggapi seruan pertobatan adalah orang yang layak untuk diselamatkan, sementara yang menolak untuk bertobat akan mengalami kebinasaan. Pewartaan akan pertobatan dan kerajaan Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Kesetiaannya sungguh abadi. Ia selalu memberi tanda bahwa umat kesayangannya tidak dilupakannya dan ditinggalkannya binasa. Tanda yang paling nyata dan terakhir adalah putranya sendiri. Mukjizat penyembuhan mau menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya ada di tengah-tengah manusia. Allah yang jauh kini sangat dekat dengan manusia. Mari kita selalu mengintrospeksi diri, menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, memohon rahmat pengampunannya, supaya kita layak bagi kerajaan-Nya. Lalu, sudahkah kita membuka hati? Maukah kita menerima rahmat-Nya yang menyembuhkan? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.